Oke, ini part untuk jaringan saraf ya. Oke, di depan ini sudah ada struktur dari jaringan saraf. Jaringan saraf disebut juga dengan neuron ya. Jadi jaringan hewan itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Ingat, jaringan itu merupakan sekumpulan sel yang berasal dari struktur dan fungsi yang sama. Kalau jaringan saraf, fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi, jaringan saraf fungsinya adalah untuk menerima, mengolah, dan memberikan respon terhadap rangsang yang datang. Jadi, karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu kan harus peka terhadap rangsang ya. Jadi kalau ada teman kalian atau gebetan tuh yang nggak peka gitu, itu mungkin sarafnya mati ya, nggak bekerja. So, ketika ada rangsangan itu segala sesuatu yang memberikan perubahan yang harus ditanggapi. Tanggapinya itu nggak harus bereaksi ya, diam pun juga merupakan reaksi. Jadi reaksinya itu macam-macam. Ada rangsangan dari luar dan juga rangsangan dari dalam. Nah, itu semuanya harus diketahui sama tubuh nih, supaya apa? Supaya kita tahu gitu. Jangan sampai nih kalau misalnya suhunya dingin dan ternyata kita tuh nggak ngerasa kedinginan gitu, cuek ya. Atau misalnya kepanasan tapi nggak ngerasa panas, itu kan sesuatu yang aneh gitu. Jadi kita bisa merasakan panas, dingin, lapar, kemudian bad mood dan lain sebagainya. Itu semuanya diolah sama si saraf. Saraf akan kita lebih pahami nanti di bab sistem saraf ya. Untuk yang sekarang kita bahas bagian penyusun si sistem saraf. Itu adalah jaringan saraf. Yang mana sel saraf itu ada bagian yang paling dasar, ini ada badan sel. Badan sel ini mengandung inti, ini intinya. Kemudian di sini nanti ada mitokondria, ribosom dan lain sebagainya. Ini sama dengan sel-sel pada umumnya. Hanya saja nanti sel saraf itu mengalami modifikasi, yaitu membentuk penjuluran yang pendek dan panjang. Yang pendek ini namanya dendrit nih, tangan ini. Dendrit ini fungsinya adalah untuk menerima rangsang. Kemudian nanti rangsangan itu akan dirubah menjadi impuls listrik yang nanti akan dibawa ke dalam si badan sel. Kemudian nanti oleh badan sel akan dialirkan ke penjuluran yang panjang nih, namanya akson atau neurit. Nah, akson ini akan dilindungi oleh yang namanya selubung mielin. Jadi selubung mielin ini merupakan lapisan lemak yang dibuat oleh si sel Schwann. Sel Schwann ini bukan sel saraf. Ini merupakan neuroglia. Neuroglia itu apa? Neuroglia itu adalah sel pendukung kerja sel saraf. Jadi di dalam si selubung mielin ini ada sel Schwann, dia akan membungkus akson. Fungsinya apa? Sebagai isolator dan juga mempercepat jalannya rangsang. Jadi nanti karena di sini ada selubung mielin, sementara ada celah yang tidak ada selubung mielin yang disebut dengan nodus Ranvier, nih ya, celah-celahnya. Rangsangan itu akan lompat ya atau salto. Jadi dia nanti dari sini lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini, dan seterusnya sampai ke terminal akson. Jadi akan lebih cepat. Kenapa lompat? Karena di sini nanti mekanismenya itu akan buka tutup channel di membran si aksonnya. Jadi nanti di membrannya akson itu akan ada protein channel ya. Jadi rangsangan itu akan terjadi perubahan impuls saraf. Sampai sini, sampai ujung terminal akson ini akan terjadi yang namanya sinapsis atau perpindahan rangsang. Kemana? Ke sel saraf berikutnya atau ke sel lain. Sel lain contohnya ada kelenjar hormon atau ada si otot. Tuh, jadi di sini sinapsnya. Oke. Itu ya. Kemudian untuk
macamnya dari bentuk ada unipolar, bipolar, dan multipolar. Bedanya apa? Bedanya strukturnya aja nih. Ini yang unipolar, uni itu 1. Bipolar dia kebentuk 2 gini. Kemudian multipolar itu yang pada umumnya. Oke. Kalau berdasarkan fungsi ada yang namanya neuron sensorik, motorik, dan konektor sensorik, itu yang fungsinya menerima impuls ya dari reseptor itu alat indera. Jadi ini banyak terdapat di panca indera, kemudian menghantarkan kepada konektor atau interneuron. Interneuron ini nanti fungsinya untuk mengolah rangsang yang diterima, impuls saraf. Konektor ini nanti di otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian respon yang sudah diolah atau sudah diterima tadi, jawabannya itu akan disampaikan ke motorik. Referen ini biasanya adalah si otot. Contoh misalnya kita nyium bau enak gitu, bau masakan. Kemudian nanti itu akan diterima sama si sensorik. Sensorik itu akan diolah di otak. Nah, kemudian responnya apa? Biasanya responnya kalau kita nyium bau itu liur kita kan keluar ya. Itu salah satu responnya. Jadi bisa ke efektor, ke otot, atau juga ke kelenjar gitu. Ini yang kedua ada neuroglia atau sel glia. Jadi sel glia ini bukan sel saraf, tapi sel-sel yang mendukung kerja si sel saraf. Fungsinya ini menyediakan nutrisi, membentuk selubung mielin, dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Ada banyak macamnya mikroglia. Ini untuk pertahanan tubuh. Oligodendrosit, astrosit. Nah, oligodendrosit ini sama fungsinya dengan sel Schwann. Cuman bedanya ini ada di sistem saraf pusat. Astrosit ini neuroglia membentuk bintang untuk memperbaiki cedera otak, berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini senyawa kimia yang fungsinya untuk memindahkan si rangsangan dari sel saraf satu ke sel saraf lain. Kemudian ada sel ependim. Ini yang terdapat di cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal itu yang melindungi otak ya. Jadi ada cairan di situ supaya kita tuh otaknya tuh terlindungi gitu. Sekian, selesai.